Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Awi Andrianto, nomor BP 211011553104, kelas manajemen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind map mengenai studi kelayakan bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan mind mapnya. Yang pertama adalah pendahuluan dengan pengertian bisnis. Bisnis diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai tujuan dan target dalam berbagai bidang, baik dilihat dari segi kualitas dan kualitas waktunya. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun lingkup kegiatan studi kelayakan bisnis secara umum terbagi atas 3 komponen utama, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan hal yang penting yang harus dikaji dalam suatu kelayakan bisnis. Yang kedua, studi kelayakan teknis. Kelayakan teknis secara teknis perlu dilakukan kajian terhadap alokasi investasi yang tepat secara solusi teknis dalam proyek tersebut. Yang ketiga, studi kelayakan finansial. Studi kelayakan finansial dilakukan untuk memenuhi kedua aspek di atas. Yang selanjutnya, alasan melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dilakukan perlu bisnis untuk mengkaji berbagai hal terkait investasi. Beberapa alasan mengapa perlu melakukan studi kelayakan bisnis diantaranya: memunculkan berbagai alternatif sehingga memberikan arah atau fokus terhadap secara investasi. Yang kedua, mengurangi alternatif yang ada. Yang ketiga, memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu investasi. Materi selanjutnya, tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya investor selaku pemrakasa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan. Secara khusus, tujuan penyusunan studi kelayakan bisnis paling tidak terdapat 5 tujuan mengapa sebelum suatu proyek dijadikan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, menghindari risiko keuangan. Memberikan bisnis merupakan usaha yang sulit dilakukan prediksi dengan tepat dan mengandung risiko kerugian. Yang ketiga, memudahkan perencanaan studi kelayakan bisnis yang akan memudahkan dalam melakukan rencana, terutama setelah melakukan bisnis, yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang sudah tersusun akan sangat mudah pelaksanaan bisnis. Kesalahan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Pelaku usaha sekalipun secara sungguh-sungguh melakukan studi kelayakan bisnis, tidak berarti bahwa usaha dapat berhasil 100%. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang diucapkan walaupun yang telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara benar dan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, data informasi tidak lengkap. Kedua, ketidakdetailan tim studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, penelitian yang salah. Dan keempat, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis dalam melakukan studi kelayakan bisnis harus memperhatikan hal-hal kelengkapan dan kekurangan data dan informasi tentang kedua, tenaga ahli tim studi kelayakan bisnis yang benar-benar tangguh. Yang ketiga, penentuan metode atau alat ukur yang tepat. Nah, selanjutnya, desain dan tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam melakukan pembuatan dan penelitian studi kelayakan bisnis melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap.
Tentu saja dalam hal ini dengan pentingnya prioritas mana yang harus dilakukan dan mana yang berikutnya. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dikaji dalam studi keuangan bisnis: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial dan sosial ekonomi, aspek dampak lingkungan. Yang selanjutnya, tahapan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha dijalankan. Melakukan analisis studi kelayakan bisnis berbagai atas beberapa hal, yaitu penentuan ide terhadap penentuan ide terhadap penentuan ide adalah studi kelayakan bisnis yang harus dimulai dengan menentukan suatu atau beberapa ide bisnis yang prospektif. Yang kedua, tahapan penelitian. Setelah ide bisnis dipilih, tahapan selanjutnya adalah menentukan studi kelayakan bisnis adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah. Yang ketiga, tahapan evaluasi. Evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan studi dengan studi yang beberapa kriteria standar yang bersertifikat kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, terhadap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan secara bisnis yang memiliki risiko tinggi dalam tahapan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan rencana pelaksanaan. Setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahapan selanjutnya adalah studi pelaksanaan bisnis, menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Tahapan pelaksanaan. Setelah semua rencana siap, maka selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan. Aspek studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang dapat diteliti. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aspek dasar biasanya diteliti dalam studi kelayakan bisnis dan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan, yang meliputi izin lokasi, akte pendirian perusahaan dan prioritas, nomor pokok wajib pajak. Aspek ekonomi dan budaya dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi dan budaya dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada dampak suatu badan usaha untuk masyarakat. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran studi kelayakan bisnis bisa menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 4. Aspek teknis teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai pada perusahaan tersebut. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek keuangan studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis bisa menyangkut pada beberapa metode atau sumber dana yang akan digunakan. Demikian video ini saya buat mengenai studi kelayakan bisnis dan mind map yang saya buat yang dapat dilihat pada layar. Demikianlah, saya Oendrianto. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.